Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kedua masa Adventus berdasarkan Injil Lukas bab 3 ayat 1-12. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang rabi yang mempunyai sejumlah kecil murid. Setiap hari ia mengajarkan mereka berbagai macam kebijaksanaan hidup. Tidak jarang pula para murid itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pada suatu hari, sang rabi mengajarkan mereka tentang pentingnya pertobatan. Setelah selesai pelajaran, seorang murid bertanya, "Guru, kapankah seorang boleh bertobat dari dosa-dosanya?" Guru itu menjawab, "Bertobatlah paling kurang sehari sebelum engkau meninggal." Namun murid itu kelihatan tidak puas dan bertanya lagi, "Tetapi guru, saya kan tidak tahu kapan saya akan meninggal. Bagaimana mungkin saya bisa bertobat sehari sebelumnya?" Guru itu menjawab, "Karena engkau tidak tahu kapan engkau meninggal dunia, mungkin besok, mungkin pula hari ini, maka bertobatlah sekarang juga. Karena engkau tidak tahu kapan engkau meninggal, mungkin besok atau hari ini, karena itu bertobatlah sekarang juga." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yohanes berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Bagi orang-orang Yahudi, pertobatan selalu dikaitkan dengan pengakuan. Dan pengakuan dosa biasanya harus dilakukan kepada 3 orang berbeda. Pertama, orang itu harus mengakui kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini, pengakuan berarti bahwa dia harus mengakui dan menerima kesalahan yang telah diperbuatnya. Kedua, dia juga harus mengaku kesalahan itu kepada orang yang kepadanya dia telah melakukan kesalahan. Hal ini sangat penting karena tidak ada guna mengakui kesalahan kepada Tuhan tanpa mengakui kesalahan itu kepada orang yang telah dirugikan. Ketiga, dia harus mengakui kesalahan itu kepada Tuhan Allah. Hanya Tuhanlah yang mengampuni kesalahan. Tetapi pengampunan itu bisa diperoleh apabila manusia mengakui dengan rendah hati kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Saudara-saudari terkasih, sama seperti Yohanes Pembaptis di dalam Injil yang menyerukan pertobatan, di masa ini gereja juga tidak henti-hentinya mewartakan kebenaran dan nilai-nilai moral seperti larangan perkawinan sesama jenis, mengutuk tindakan aborsi, menolak eutanasia, yakni mengakhiri penderitaan dengan membiarkan orang mati atau dimatikan, mempertahankan monogami di dalam perkawinan, mempertahankan selibat bagi para imam, mengutuk kekerasan dan terorisme, dan lain-lain dan sebagainya. Karena memperjuangkan nilai-nilai tersebut, gereja seringkali dituduh sebagai institusi yang kuno, kolot, tidak ikut zaman, atau tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia. Tetapi gereja tetap teguh di dalam pendiriannya, karena ia yakin bahwa apa yang diperjuangkannya adalah demi kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, menyongsong pesta Natal, marilah kita menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan membangun sikap tobat yang benar. Kita tahu bahwa Natal datang dan pergi. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tahun lalu
kita telah merayakan Natal. Tahun ini kita juga merayakan Natal. Tahun depan, jika tidak ada halangan, kita juga akan merayakan Natal. Natal datang dan pergi. Natal tidak mempunyai arti kalau kita tidak memberi arti kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita memberi makna kepada perayaan Natal yang akan kita rayakan, baik untuk kehidupan pribadi maupun untuk kehidupan keluarga yang tentu mempunyai dampak untuk kehidupan masyarakat luas. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.